Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Wangwu. Namun, Xiao Yan Gege juga telah maju ke bintang kedua dari kelas Do Sheng, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng itu. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kamu bertukar pukulan. Sun Er tersenyum manis sambil berbicara. Xiao Yan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah karakter yang bersahabat, namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terbaiknya dan bahkan disebut sebagai kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Xiao Yan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiao Yan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menundukkan api surgawi tidak bergantung pada sejumlah besar orang. Yang terbaik adalah orang-orang Anda ini tidak mengikuti Anda saat Anda memasuki dunia. Jika tidak, kerugian Anda tidak akan tertahankan. Gu Qing yang melirik kelompok di belakang Xiao Yan. Ini adalah elit dalam aliansi Sky Mansion. Mereka berjumlah besar dan memiliki aura yang kuat, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut mendengar informasi ini. Ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh api lotus pemurnian iblis selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Ban Sheng hampir tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang setelah memasukinya. Gu Nanhai berjubah biru tertawa sambil menambahkan beberapa informasi lagi. Terima kasih untuk pengingatnya. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiao Yan, kemungkinan kelompok Xiao Yan akan menderita luka serius dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita sendiri. Para ahli top itu, yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Do Sheng, tidak dapat campur tangan secara acak. Oleh karena itu, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Do Sheng. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirim ahli untuk menghadapinya setelah dia menghancurkan aula cabang penting dari Hall of Souls. Inilah alasannya mengapa. Satu-satunya orang di Hall of Souls saat ini yang menyebabkan Xiao Yan merasa takut adalah kepala Hall of Souls sendiri. Namun, orang ini sibuk menundukkan api lotus pemurnian iblis dan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Hall of Souls hanya bisa menanggung kerugian. The Purifying Demonic Lotus Flame sangat kuat. Ini akan sangat membantu siapapun yang menaklukkannya, tetapi akan sulit untuk menundukkannya jika seseorang hanya mengandalkan ahli di bawah bintang kelima dari kelas Do Sheng. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan api teratai setan pemurnian selama ribuan tahun. Mata Xiao yang sedikit berkedip. Kondisi yang membatasi ini tidak terlalu menguntungkan klan kuno ini, tetapi tampaknya mereka bersedia membuat masalah bagi orang lain. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat memperolehnya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Haha, Penatua Huo Yao, tidak terduga bahwa klan yang benar-benar telah mengirim Anda kali ini, sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Mata Gu Nanhai tiba-tiba beralih ke kelompok Huo Xuan yang tetap diam di belakangnya. Orang tua berjubah ungu itu mengernyitkan alisnya sedikit setelah mendengar sapaan ini. Dia segera berkata,
kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api lotus pemurnian iblis tetap tanpa pemilik. Itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang dengan cara itu. Meskipun kata-kata penatua Huoyo ini tampak tenang, Xiao Yan masih bisa mendengar iritasi di dalamnya. Gu Nanhai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, "Penatua Huoyo, jangan beritahu saya bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa lenyapnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu saya." Penatua Huoyo diam. Huo Xuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin untuk menyelidiki masalah ini. Namun, klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Penting untuk tetap berhati-hati. Klan yang kami tidak ingin berbagi nasib yang sama dengan klan Ling. Huo Yao terdiam sesaat sebelum perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya, dia berbalik dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya ke Xiao Yan sebelum mengikuti Hou Yao. Gu Nanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao pergi. Dia terus mengerutkan kening. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan hebat antara klan kuno. Xiao Yan berpikir di dalam hatinya saat menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pihak yang merupakan pembunuhan antara klan Gu dan klan Hun, Xiao Yan secara alami akan berpikir bahwa pesta itu berasal dari klan Hun. Klan Ling telah benar-benar lenyap tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Ini pasti menyebabkan mereka merasa curiga. Bagaimanapun, satu-satunya yang hampir tidak bisa diam-diam menghancurkan seluruh klan Ling adalah klan Gu dan klan Hun. Masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah untuk membuat beberapa klan kuno yang besar berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga tidak mungkin kerjasama apapun terjadi. Mata cantik Sun Er melayang ke arah trio Hall of Souls saat dia dengan lembut menyimpulkan. Tidak ada yang akan mempercayai kita tanpa bukti. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti terlibat dengan topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Shi pasti tidak akan melewatkan penampilan api lotus pemurnian iblis. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Klan Yao. Mata Xiao Yan beralih saat mendengar kata-kata ini. Dia menatap Yao Lao dan melihat ekspresi rumit muncul di mata Yao Lao. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki dunia ini. Setelah itu kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Gu Nanhai menghela nafas panjang. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari air mata itu ke angkasa. Cahaya putih krem lebih sering muncul. Pada akhirnya, gurun di bawahnya samar-samar menjadi lengket. Pasir mulai mencair secara bertahap. Jumlah suara angin deras yang muncul di sekitar distorsi meningkat saat gurun ini berangsur-angsur berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli yang tertarik dengan fenomena yang tidak biasa tersebut. Dalam waktu setengah jam, banyak sosok muncul, memenuhi langit. Namun, kebanyakan dari orang-orang ini menunggu dalam jarak yang sangat jauh dari ruang yang rusak. Hanya ahli sejati seperti Xiao Yan yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Shi di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu saat semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekat setelah melihat Sun Er dan kepala Hall of Souls. Sebaliknya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum menarik jarak. Dari kelihatannya, menghilangnya klan Ling telah menyebabkan mereka merasa takut dan waspada terhadap klan Gu dan klan Hun. Menghadapi reaksi seperti ini,
Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Hun. Karenanya, mereka merasa tidak berdaya karena kecurigaan yang muncul entah dari mana. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Shi tiba, suara angin yang deras sekali lagi bergema dari cakrawala. Ada aroma obat yang samar-samar dipancarkan dari angin. Anggota klan Yao. Mata Xiao Yan menjadi fokus saat dia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih tegang. Soos. 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi jauh di mata Xiao Yan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 individu tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lanjut usia. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit aura feminim. Bibirnya sedikit tipis, memperlihatkan kekerasan sedingin es. Wanita di sampingnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang sangat indah, tetapi dia tampak seperti embun beku, terlihat seperti kecantikan es. Tetua terakhir mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Kilatan tajam sesekali melintas di mata sipitnya. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai negara surgawi tingkat lanjut. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9. Kekuatan sebenarnya adalah bintang perantara Dou Sheng, dan dia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Dikabarkan bahwa dia pernah berhasil memperbaiki treasure pil tingkat 9. Sun Er dengan lembut berbicara di samping Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan kuno ini memiliki sumber daya yang tak terbatas. Bahkan orang idiot bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka akan sangat menakutkan. Wanita itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya Ban Sheng awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya ke The State dalam klan Yao. Orang tua itu adalah tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Dia dipanggil. Suara serak Yao Lao berlanjut sebelum Sun Er selesai berbicara. Yao Wangwei, dia mengatur disiplin dan hukuman dalam klan Yao dan memiliki otoritas yang besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seorang anggota klan Yao. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia memandang Yao Lao, hanya untuk melihat bahwa tubuh Yao Lao gemetar saat dia menatap pria tua bernama Yao Wangwei itu. Guru. Xiao Yan dengan lembut memanggil. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa melihat emosi Yao Lao sedang dalam kondisi buruk. Aku baik-baik saja, Yao Lao mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Yao Wangwei? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao sedikit mengencangkan tinjunya. Dia terdiam sesaat sebelum menjelaskan dengan suara yang agak serak. Saat itu, dia gagal membedakan mana yang benar dari yang salah. Hanya satu kalimat darinya dan saya dikeluarkan dari klan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyuman segera muncul di wajahnya. Niat membunuh memenuhi senyuman itu. Tidak apa-apa. Murid ini berjanji kepadamu bahwa saya akan mengambil nyawa orang ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.